Langsung saja kita sapa rekan kami yang juga sudah berada di TPN, Ikra Anggana, yang akan mengabarkan informasi langsung untuk Anda pemirsa. Ikra, informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami pasca Mahfud menyatakan mundur dari kabinet? Ana dan juga pemirsa, memang informasi pengunduran diri cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menko Polhukam hari ini cukup mengagetkan berbagai pihak. Namun sebenarnya apa alasan dan sebenarnya sudah sejauh mana ini informasi yang dimiliki oleh TPN Ganjar Mahfud mengenai pengunduran diri Prof Mahfud MD sebagai Menko Polhukam? Saat ini saya tengah berada di rumah pemenangan TPN Cemara, Jalan 19 Menteng, Jakarta Pusat untuk berbincang langsung dengan Bapak Karania Dharma Saputra selaku Deputi Kanal Media. Selamat siang Pak Kara. Pak, hari ini Pak Mahfud mengumumkan akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ini apakah informasi ini sudah diketahui dari jauh-jauh hari atau seperti apa Pak? Ya, jadi saya kira pengumuman hari ini yang baru saja tadi pukul 2 dilakukan oleh Profesor Mahfud merupakan tindak lanjut dari pernyataan beliau di tanggal 23 Januari lalu di acara Tabrak Prof di Semarang, di mana waktu itu Prof Mahfud memang sudah menyatakan pengunduran diri beliau sebagai Menko Polhukam. Nah, pernyataan beliau tadi pukul 2 itu merupakan pernyataan pengunduran diri secara resmi. Tadi kita lihat secara bersama-sama bahwa beliau sudah membawa surat pengunduran diri beliau secara resmi sebagai Menko Polhukam yang akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi yang waktunya sedang diatur bersama Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Jadi proses pengunduran diri ini memang sudah diketahui dari tim TPN Ganjar Mahfud sendiri sudah dari lama Pak. Dan Pak Ganjar sendiri apakah sudah melihat surat tersebut atau seperti apa? Ya, jadi sebagaimana disampaikan Prof Mahfud, mengenai hal ini memang sudah berkali-kali dibicarakan dengan Pak Ganjar. Dan memang yang menjadi inti permasalahan adalah baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sangat concern gitu dengan apa yang terjadi belakangan ini, di mana kita melihat sebuah pertontonan yang sangat telanjang, yang sangat terang benderang, betapa kekuasaan, aparat, dan fasilitas negara diselewengkan dengan sedemikian rupa terbuka, sedemikian telanjang, untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dan itu dilakukan mulai dari level paling atas di Republik ini sampai ke level yang paling bawah. Nah, itulah yang kemudian sebetulnya melatar belakangi dari dari pengunduran diri Prof Mahfud ini yang saya kira tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini merupakan protes moral dari seorang Prof Mahfud yang kita kenal memiliki integritas yang sangat tinggi untuk menyuarakan keprihatinan saya kira mayoritas dari masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang saya kira sangat memprihatinkan kita semua, bahwa tentu kita semua ingin melihat bahwa pemilu berlangsung dengan jujur dan adil. Dan kita ingin terus melihat bahwa negara Indonesia bisa terus menjadi negara yang demokratis dan tidak kembali ke negara seperti yang dulu dialami di waktu Orde Baru. Pak, jadi langkah yang dilakukan Prof Mahfud ini bisa dibilang salah satu langkah protes keras dari Capres nomor urut 3 dari pasangan Ganjar Mahfud ini terhadap situasi politik rasa-rasa yang dirasakan akhir-akhir ini Pak, seperti itu. Ya, saya kira ini merupakan sebuah protes moral, sebuah kritik moral. Saya kira kita sudah melihat dengan sangat terbuka di sekeliling kita hampir setiap hari bagaimana yang namanya intimidasi, ancaman, penyalahgunaan bansos gitu dilakukan untuk keperluan politik sesaat, untuk keperluan pasangan calon tertentu. Contoh ya, saya ingin memberikan contoh bahwa sekarang kita melihat misalnya ada sebuah video yang beredar. Video tersebut saya kira memperlihatkan sebuah pemandangan yang sudah lama tidak kita lihat. Tetapi itu mengingatkan pemandangan-pemandangan yang kebetulan saya waktu itu sudah menjadi mahasiswa waktu di masa Orde Baru, itu seperti terulang kembali. Itu adalah sebuah video di mana aparat berusaha menangkap seorang warga yang membentangkan spanduk untuk menunjukkan aspirasi dia dan kelompoknya terhadap Presiden Jokowi pada saat Presiden Jokowi sedang melintas di Kulon Progo.
hanya karena si warga ini membentangkan spanduk untuk menunjukkan aspirasi dia tidak melakukan kekerasan apapun, bahkan tidak ada berada di jarak yang sangat jauh dari presiden, tapi warga ini akan ditangkap oleh aparat. Nah, upaya ini ditentang dengan sangat heroik, dengan sangat gagah berani oleh seorang perempuan, yaitu Mbak Endang. Mbak Endang adalah ketua DPRD dari Kulon Progo. Kita menyaksikan bagaimana keberanian dari perempuan-perempuan dan ibu-ibu seperti Mbak Endang ini, itulah yang kita lihat pada saat demonstrasi reformasi bergelora dan akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto.